Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma ya rabbana lakal hamdu mil'as samawati wal ardi wa ma fihin. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa anna lahum bimannika wa fadlika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Allahumma ij'al tajammu'ana hadha tajammu'an mubaraka wa tafarruqana min ba'di hadha tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la fina shaqiyyan wa la mahruma. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a. Thayyib barakallahu fikum, jamaah saudaraku yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kita melanjutkan kembali kajian At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, salah satu warisan besar ulama besar Imam Nawawi rahimahullah. Kemarin kita sampai pada bab yang pertama yang membahas tentang fi atrafim min fadilati tilawatil Quran wa hamalati. Sisi-sisi fi atraf tentang sisi-sisi min fadilati yang berbicara tentang keutamaan tilawatil Quran, tilawah Al-Quran, wa hamalatih, dan para pemikul atau para penghafal Al-Quran. Sebenarnya kalau kata hamalah, jamak dari kata hamil, diterjemahkan dengan diksi sekedar penghafal, maka cukup kecil sekali. Sebenarnya kata hamil yang asli maknanya adalah pemikul, maka di sini mencakup mereka adalah para penghafal Al-Quran sekaligus penjaga lafaz maupun makna Al-Quran. Barakallahu fikum. Di bab ini berbicara tentang keutamaan para pembacanya dan para penghafal penjaga makna dan lafaz Al-Quran. Barakallahu fikum. Yang pertama beliau mengutip ayat dalam surah Fatir ayat ke-29, di antara dalil tentang keutamaan para pemerhati Al-Quran di ayat 29 dan ayat 30 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirra وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yatluna yang membaca kitab Allahi, kitab Allah Azza wa Jal, yakni Al-Quran, wa aqamus shalah, mereka menegakkan sholat, wa anfaqu, dan mereka menginfakkan mimma razaqnahum, dari apa yang aku rizkikan kepada mereka. Sebagian ulama ada mengatakan kata mimma di sini minnya berfungsi litab'id, yakni menginfakkan sebagian dari harta yang Allah rizkikan kepada mereka, bukan seluruhnya tapi sebagian. Sirran, baik itu dilakukan secara tersembunyi, wa alaniyatan, maupun secara terbuka, yarjuna tijaratan lan tabur. Maka mereka adalah orang-orang yang berharap niaga atau bisnis dengan Allah Ta'ala, yang bisnis itu tidak ada putusnya dan tidak ada ruginya. Jadi ada amal-amal yang disebutkan di sini, yakni yang pertama tilawah kitab Allah, tilawah Al-Quran. Yang kedua menegakkan sholat. Yang ketiga menunaikan infak, ya, berinfak dari sebagian harta yang telah Allah karuniakan. Tiga amal ini merupakan satu
amal yang Allah Ta'ala sebut dengan dia telah berniaga dengan Allah Ta'ala, berbisnis dengan Allah Ta'ala yang bisnisnya tidak akan putus. Tayyib, membaca kitabullah terkait dengan apa? Menegakkan sholat, kemudian terkait dengan infak. Tayyib, oleh karena itu, di sini ayat yang berbicara tentang keutamaan tilawah Al-Quran sekaligus adabnya. Bahwa adab orang yang membaca Al-Quran, adab ahli Quran, mereka senantiasa menjaga sholatnya, dan mereka adalah orang-orang yang tidak pelit di dalam hartanya untuk mereka dermakan di jalan Allah, baik dengan cara tersembunyi maupun dengan cara terbuka. Ketika tilawah Al-Quran yang di situ adalah bahtera ilmu, kemudian dipraktekkan dalam bentuk adab, dalam bentuk amal, sholat utamanya, yakni membangun hubungannya dengan Allah Ta'ala, dan membangun hubungan dengan manusia dengan berinfak di jalan Allah Ta'ala, maka inilah satu praktek berjual beli, berbisnis dengan Allah Azza wa Jalla. Yang Allah Ta'ala janjikan bahwa bisnis itu tidak putus, hanya terjadi sesaat, tapi Allah alirkan selalu keuntungan-keuntungan untuknya sampai hari kiamat. Oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ya, yang pertama tadi saya sampaikan bahwa tilawah, ya, tilawah Al-Quran, mengkaji Al-Quran, di situ harus ada bentuk adabnya dengan kita menjaga hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Makanya kata Qatadah bin Di'amah As-Sadusi, ulama tabi'in, yang beliau ini buta dari sejak dini, dari sejak lahir, tapi dipuji oleh gurunya Sa'id bin Musayyab, sampai gurunya Sa'id bin Musayyab ini muridnya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu arda. Kata Sa'id bin Musayyab, sesungguhnya ketika aku lupa akan sebuah nas, maka cukup aku mengandalkan Qatadah bin Di'amah As-Sadusi. Menunjukkan bahwa hafalan Qatadah bin Di'amah As-Sadusi diberikan karunia oleh Allah, memiliki hafalan yang kuat, meskipun kondisi beliau buta. Tapi Qatadah pernah bercerita tentang gurunya namanya Mutarrif, ya, di mana Mutarrif bin Abdullah, ulama tabi'in juga, Mutarrif bin Abdullah ketika membaca ayat ini, ayat 29 dari surah Fatir ini, maka Mutarrif mengatakan, hadihi ayatul qurra. Ayat ini adalah ayat yang spesial untuk qurra. Kalau disebutkan qurra, maka mereka adalah para ahli Al-Quran, baik dari sisi membacanya, menghafalkannya, sampai pada maknanya. Tapi barakallahu fikum, kata beliau, ini adalah ayat yang spesial untuk para qurra. Kenapa? Ya, yang pertama coba tadi saya sampaikan, yang pertama tadi bahwa ayat ini berbicara tentang keutamaan tilawah. Kemudian tilawah itu tidak cukup pada sebatas tilawah, di mana orang tidak cukup mendapatkan ilmu saja, tetapi dia harus hiasi dengan bentuk adab, dengan hubungannya dengan Allah, yakni yang utamanya adalah sholat dan menginfakkan harta mereka di jalan Allah. Ini hubungan kepada orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, beberapa ulama salaf menyampaikan bahwa ketika ada seorang disebut dengan hamilul Quran, ahlinya Quran, sementara malamnya kok dia masih kering punggungnya, atau masih punggungnya itu masih menempel ke ranjang-ranjangnya, dan dia tidak mau mengangkatnya untuk berdiri menegakkan sholat kepada Allah Azza wa Jal, maka itu adalah aib yang besar. Ya, jadi aib dan aib sekali seorang yang mengaku sebagai ahlinya Quran, sebagai hamilul Quran, sementara dia tidak sholat malam. Makanya ayat ini juga tilawah dikaitkan dengan apa? Sholat. Nah, meskipun sholatnya ini bersifat umum, tapi para ulama menyampaikan salah satu hiasannya ahli Quran itu adalah sholat malam. Kenapa? Tentunya ahli Quran dia ya akan dibukakan oleh Allah pintu-pintu kebaikan kalau dia banyak
mendekatkan diri kepada Allah dengan sholat. Utamanya adalah sholat yang di situ adalah tempatnya munajat para hamba kepada Allah Ta'ala dan kebiasaannya orang-orang soleh sebelum kita ketika mereka ingin menyampaikan hajatnya atau dalam bahasa kita sekarang mereka ingin curhat, maka waktunya adalah di waktu malam. Makanya aib sekali seorang ahli Quran, dia merasa tidak butuh kepada Allah kemudian dia tidak sholat malam. Bayangkan sholat malam itu pernah diwajibkan oleh Allah Ta'ala selama 1 tahun untuk Nabi SAW dan para sahabat ketika turun surah Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Ketika turun surah Al-Muzammil, Nabi dan para sahabatnya diwajibkan untuk melakukan sholat malam. Sampai 1 tahun berjalan, mereka mengerjakan sholat malam secara wajib, padahal di hari itu ketika Nabi SAW menerima wahyu surah Al-Muzammil, di mana surah Al-Muzammil adalah di antara surah yang turun eee, di fase-fase awal turunnya wahyu kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Di mana pada waktu itu kewajiban sholat 5 waktu itu belum turun perintahnya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, karena itu kewajiban sholat 5 waktu itu ditetapkan secara jumlah dan secara waktu ketika Rasulullah SAW melakukan Isra Mi'raj. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini cukup unik dan para sahabat belum turun sholat 5 waktu, tapi mereka sudah diwajibkan untuk mengerjakan sholat malam. Mengerjakan sholat malam, ya. Sampai kemudian turun ayat yang terakhir dari surah Al-Muzammil, ya. Ayat terakhir, ayat ke berapa itu ya? Ayat ke-20 ya, dari surah Al-Muzammil, di mana di dalam ayat tersebut ada dari firman Allah Ta'ala, alima allan tuhsuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara min. Baik, maka ketika turun ayat yang terakhir dari surah Al-Muzammil, ayat yang ke-20, maka sholat malam hukumnya dari yang awalnya wajib kemudian menjadi ringan. Menarik. Beberapa ulama memberikan komentar di antaranya Imam Syafi'i rahimahullah yang ini dinukil oleh Ibnul Arabi dalam kitabnya Ahkamul Quran. Apa hikmah? Sholat malam pernah menjadi wajib di awal fase peletakan wahyu. Maka para ulama mengatakan karena saat itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam berada di dalam bangunan pertama dakwah. Tentunya ujiannya sangat berat dan dahsyat. Ketika kita menghadapi ujian yang berat dan dahsyat, maka tidak ada jalan keluar kecuali dari Allah Ta'ala. Maka cara kita untuk mengadu setiap urusan kita, hajat kita, setiap permohonan-permohonan kita, setiap masalah kita adalah kita bangun malam. Kenapa? Coba lihat, ini waktu yang strategis. Di mana ketika kita bangun malam, di waktu orang-orang dalam kondisi terlelap, suasana sepi, di sisi lain ada hadis, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya fi thulutsin minal lail, Allah Ta'ala turun di sepertiga malam untuk mengabulkan doa-doa hamba dan permintaannya, serta Allah memberikan ampunan kepada siapa yang memohon ampun kepada Allah. Waktu strategis tersebut, coba dalam sisi akhbar wahyu, berita wahyu, di mana Allah memberikan waktu itu secara khusus dengan Allah turun ke langit dunia. Di sisi strategis waktu, di mana waktu tersebut adalah waktu yang sunyi. Ketika kita bermunajat, maka munajat kita akan keluar betul dari hati. Apalagi kita sedang butuh-butuhnya kepada Allah dan kita tidak pernah dalam 1 detik pun untuk lepas berkebutuhan kepada Allah. Ketika doa itu keluar dari hati, karena kita keluarkan dalam waktu yang strategis, dalam kondisi hajat betul, maka doa yang keluar dari hati akan cepat melesat menembus 7 langit, mengarah kepada Allah Ta'ala, sehingga Allah Ta'ala kabulkan doa-doa kita. Maka
Betul, kata para ulama salaf, mereka katakan aib-aib sekali seorang yang mengaku ahli Quran, tapi punggungnya itu punggungnya itu tidak pernah tegak berdiri, tidak pernah kering untuk mengerjakan sholat malam. Karena ahli Quran itu adalah orang yang sangat butuh sekali ya di dalam eh, sangat butuh sekali di dalam pertolongan-pertolongan Allah Ta'ala, bagaimana cara dia untuk dibukakan pintu-pintu kemudahan meraih ilmu-ilmu Al-Quran, ya. Kemudian bagaimana cara dia untuk menjaga Al-Quran, bagaimana dia diberikan kemudahan untuk mengamalkan Al-Quran. Tentunya ini sangat butuh sekali kita kepada Allah. Maka sholat malam adalah waktu yang tepat untuk kita bermunajat. Selain daripada itu, para ulama mengatakan sholat malam itu adalah sholat tilawah. Kenapa? Saat itulah makanya disebutkan inna nasyi'atal laili dalam surah Al-Muzammil, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wab'a wa aqwamu qila. Inna nasyi'atal laili, sesungguhnya bangun di waktu malam, dia asyaddu wab'an, itu sangat mudah sekali, sangat kuat sekali di dalam hati. Wa aqwamu qila, dan lebih terasa ketika kita membaca ayat-ayat Allah, mengucapkan doa-doa. Makanya subhanallah, waktu malam sebagian ulama mengatakan itu adalah hizbul Quran. Waktu di mana kita membaca ayat-ayat yang panjang, makanya ketika kita sholat malam, kita bisa memurojaah bacaan kita. Kalau Anda seandainya memang ingin membaca panjang tapi tidak memiliki kemampuan untuk menghafal, maka dia bisa memegang mushaf menurut sebagian pendapat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu arba. Kalau memang bisa dan ingin mendapatkan kesempurnaan, maka orang yang berusaha menghafalkan murojaahnya, mudakarohnya itu adalah di waktu sholat malam. Salah satunya. Ya, maka jadikan sholat malam itu sebagai tempat kita untuk memurojaah apa yang kita pelajari dari Al-Quran. Di sisi lain, itu adalah waktu yang mengikat diri kita, hubungan kita dengan Allah Ta'ala semakin kuat. Kemudian, selain daripada itu, dia menghiasi adab dengan tidak pelit menginfakkan hartanya, karena memang salah satu cara untuk mendapatkan kemudahan dari Allah Ta'ala adalah memudahkan hati kita untuk menjadi ringan agar tidak lebih terisi dengan syahwat cinta kepada dunia melebihi cinta kita kepada Allah. Makanya ketika siapa dari kita yang tidak cinta harta, ya, maka kadang harta itu membelenggu hati kita. Maka cara agar hati kita menjadi semakin lapang dan mudah terisi dengan Al-Quran, maka keluarkan harta kita di jalan Allah Ta'ala. Ya. Sehingga kemudian Allah Ta'ala memberikan kemudahan buat kita. Hati kita kemudian memiliki ruang. Ya. Hati kita menjadi raqiq, menjadi lembut untuk diisi oleh Al-Quran. Sehingga ketika hati sudah dalam posisi itu, maka kemarin telah saya sampaikan, maka kita akan mendapatkan keindahan dan manisnya Al-Quran. Kalau kita sudah mendapatkan keindahan dan manisnya Al-Quran, maka kita tidak akan pernah kenyang dengan Al-Quran, baik dengan membacanya, mengkaji maknanya, menghafalkannya. Kita akan selalu berasa bersama Al-Quran. Makanya kata Utsman bin Affan, "Idza tahuratil qulub lama syafi'at min kalamillah." Kalau hati seseorang itu betul-betul sudah bersih, suci, maka dia tidak akan pernah merasa kenyang dengan kitab Allah. Kapan? Maka diantaranya adalah apa? Menginfakkan harta kita untuk mengurangi beban-beban syahwat cinta kepada harta. Selain daripada itu, salah satu keutamaan infak kan disebutkan dalam hadis, sesungguhnya dia memadamkan api neraka, dan disitulah cara kita untuk memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Bisa jadi dosa-dosa kita itu menjadi pemberat kita untuk belajar Al-Quran. Belajar berkali-kali, susah-susah. Maka kemudian jangan salahkan ustadznya. Maka marilah kita melirik, bisa jadi kita memiliki dosa-dosa yang menjadi pemberat kita untuk belajar Al-Quran. Maka di antara cara kita menghapus dosa itu adalah, caranya di antaranya adalah infak. Karena bisa jadi
dosa itu berkaitan dengan harta kita ataupun berkaitan dengan makanan kita, maka berinfaklah sehingga kemudian Allah hapus dosa-dosa kita, maka kemudian Allah bukakan berikutnya pintu-pintu kebaikan. Baik, maka tilawah yang disertai dengan adab bersama Allah dan adab bersama manusia, yang ada bersama manusia infak ini yang kemudian meringankan hal tadi, saya sudah menjelaskan. Kemudian mereka itulah yang berharap niaga kepada Allah Ta'ala. Menarik, unik ketika saya membaca tadabbur ayat ini, para ulama berbicara dari sisi balaghahnya, Allah Ta'ala sampai mengibaratkan dengan orang yang berdagang. Bahwa orang yang melakukan amal ini tadi, tilawah yang dihiasi dengan sholat dan infak, maka mereka seperti orang yang berdagang. Dan uniknya, berdagangnya itu bukan dengan makhluk, tapi dengan Robnya para makhluk, yakni Allah. Di mana Allah Ta'ala tidak pernah merugikan. Allah tidak pernah zalim. Allah Ta'ala tidak pernah mengurangi. Bahkan Allah, makanya nanti di ayat berikutnya, ayat ke-30, وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ. Justru Allah menambahi dari karunia-karunianya. Barakallahu fikum, Allah Ta'ala adalah mitra terbaik di dalam berbisnis. Barakallahu fikum. Nah, kata para ulama, ketika orang dagang, ketika orang berbisnis, untuk mendapatkan keuntungan besar, maka dia harus mengerahkan fokusnya pada bisnis tersebut, hingga semakin dia mengerahkan fokusnya, maka dia akan semakin mendapatkan lebih. Dan kemudian clue-nya di mana? Berkaitan dengan para ahli Quran. Clue-nya adalah tidak kita dapatkan orang yang betul-betul mengerahkan fokusnya melebihi ahli Quran. Kenapa? Loh, Al-Quran itu subhanallah membutuhkan fokus yang lebih. Ya, fokus dalam waktu. Makanya para penghafal Quran itu bagaimana dia fokus meninggalkan hal-hal yang bisa melalaikannya. Makanya ketika dia memiliki jadwal bersama Al-Quran, fokus-fokus yang menyitanya dari Al-Quran, maka harus kemudian ditinggalkan. HP, ya, itu ditinggalkan. Ya, di tengah jadwal dia sedang melazimi Al-Quran. Makanya, ya, nasihat para ulama, ya, nasihat para ulama, jangan harap Al-Quran akan memberikan lebih kepada kita kalau kita tidak memberikan yang lebih pada Al-Quran. Bagaimana bisa belajar Al-Quran, baik membacanya, menghafalkannya, atau mengkaji maknanya, sementara dalam waktu kita masih pelit untuk memberikan kepada Al-Quran. Maka Allah ibaratkan di sini seperti apa? Berniaga. Orang ketika berniaga nggak mungkin kemudian kalau dia ingin mendapatkan khususan lebih, tentunya bisnis yang ingin mendapatkan keuntungan lebih nggak mungkin kemudian itu menjadi bagian kecil dari porsi waktunya. Nah, sehingga dia tidak akan mendapatkan keuntungan besar. Makanya kalau kita ingin berniaga dan mendapatkan keuntungan lebih, berikan fokus yang lebih. Fokus waktu, fokus hati, ya, pikiran, dan tenaga, itu berikan yang lebih. Maka kalau kita tidak mau memberikan yang lebih pada Al-Quran, jangan harap Al-Quran akan memberikan yang lebih buat diri kita. Makanya inilah sebuah niaga. Selain daripada itu, ini disebut sebagai sebuah niaga, bisnis atau dagang yang menguntungkan, yang tidak ada putusnya di sisi Allah, karena memang Al-Quran itu nilainya akan selalu berjalan. Ya, selalu berjalan sampai kemudian di akhirat itu nanti nilainya akan selalu berjalan, memberikan syafaat kepada ahlinya saat mereka berada di padang mahsyar, di mana Al-Quran itu ya membentuk naungan buat ahlinya. Al-Quran seperti Al-Baqarah dan Ali Imran itu akan kemudian membentuk seperti burung-burung yang beriringan memayungi dirinya, di mana saat itu dalam riwayat Abu Dawud, matahari akan didekatkan oleh Allah qadra mailin au mailain, dengan jarak 1 mil atau 2 mil. Bayangkan dulu yang kita pernah belajar matematika, belajar IPA, ya ilmu pengetahuan alam. Dulu saya pernah belajar, ini kalau saya salah diluruskan. Matahari itu memiliki jilatan
api kurang lebih 90.000 kilometer. Sementara matahari didekatkan oleh Allah dengan jarak 1 mil, 2 mil. Maka tidak ada naungan di hari itu kecuali naungan Allah Ta'ala. Hari yang betul-betul dahsyat. Di mana orang-orang kemudian sampai kehilangan fokusnya, tidak sadar siapa yang di depannya, siapa yang di sampingnya, siapa yang di belakangnya. Dia hanya fokus bagaimana dia bisa selamat. Maka ahli Quran diselamatkan dengan Al-Quran yang dulu dia pernah berniaga dengan Allah. Dengan Al-Quran, dia merelakan waktu-waktunya dengan Al-Quran, yang dia hiasi Al-Quran itu dengan mendirikan sholat dan menunaikan infak. Tayyib, tayyib. Liyuwaffiyahum ujurahum, maka Allah Ta'ala akan menepati pahala mereka. Allah tidak akan menyelisih janjinya. Wa yazidahum min fadlih. Tidak cukup itu, Allah kasih tambahan. Jadi kita itu suka sekali kalau ada orang membeli barang kita harganya 50.000, dibeli orang itu 50.000, kemudian dia mengeluarkan lagi tambahan 20.000 jadi 70.000. Ya, ini adalah seorang pembeli yang menguntungkan, mitra yang menguntungkan. Maka Allah Ta'ala tidak cukup ya membelinya dengan apa yang pernah Allah janjikan, tapi Allah Ta'ala masih memberikan tambahan-tambahan yang Allah simpan untuk ahli Quran. Innahu, sesungguhnya Allah Ta'ala Ghafur, maha pengampun, Syakur, dan Allah adalah zat yang maha tahu cara berterima kasih dan bagaimana mempraktekannya. Makanya ya, kalaupun ada orang yang berterima kasih kepada kita, Nabi itu adalah potret manusia yang berterima kasih dengan cara yang paling baik. Kalau beliau meminjam unta, maka beliau akan kembalikan dengan unta yang lebih baik. Ya, tidak masuk dalam kategori riba karena memang tidak disyaratkan di awal, tidak diakatkan di awal. Ini Nabi. Bagaimana dengan Robnya Nabi? Allah Azza wa Jalla. Baik, kita masuk ke berikutnya. Waruwina an Uthman bin Affan radhiyallahu anhu arba. Dan kami riwayatkan dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, hadis yang sangat masyhur sekali. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inilah sahabat Utsman. Sahabat yang meninggal dalam keadaan berpuasa. Dalam sebagian riwayat, beliau sedang puasa di hari Senin. Para pemberontak yang disulut oleh seorang tokoh, ibunya adalah seorang Yahudi, ayahnya adalah seorang Majusi, yakni Abdullah bin Sabah, menyulut memprovokasi masyarakat untuk protes kepada Utsman dengan isu nepotisme. Sehingga datanglah orang-orang yang memberontak Utsman bin Affan dan membunuhnya saat beliau sedang berpuasa. Sebagian mengatakan dibunuh di siang hari, sebagian mengatakan di malam hari. Maka beliau sedang membaca kitab Allah, ditebaslah beliau dan darah menetes, dan kemudian musab, dan saat itu ada ayat yang terbuka di mana Allah Ta'ala berfirman, fasayakfikahumullah. Maka Allah Ta'ala yang akan mengurusmu sendiri dari mereka. Maka Allah Ta'ala cukup dengan Allah yang mengurusi urusanmu dari mereka. Yakni ayat ini kemudian terbukti prakteknya. Orang-orang yang membunuh Utsman, mereka susah dicari untuk dihukum qisas, sehingga yang terjadi para pembunuh Utsman, mereka diazab oleh Allah sendiri, sampai sebagian mengatakan mereka yang membunuh sahabat mulianya Nabi. Salah satu dari orang yang mendapatkan berita masuk surga dari 10 sahabat, Khulafa Rasyidin yang ketiga, menantu Rasulullah SAW 2 kali sampai disebut dengan Dun Nurain, memiliki 2 cahaya karena menikahi 2 putrinya Nabi SAW, menikahi Ruqayyah, meninggal dunia, sampai kemudian menikahi Ummu Kalsum. Taib, ini sahabat Utsman bin Affan. Maka beliau ya terbunuh dalam keadaan syahid dalam amal soleh yang paling bagus, ya, di mana beliau sendiri pernah berdoa agar
beliau mendapatkan kematian sebagaimana sahabatnya Umar bin Khattab radhiyallahu an di tempat yang mulia, yakni di Madinah, dan di hari yang terbaik, dan Allah kabulkan doanya. Maka dalam satu hadis disebutkan, idza ahabballahu 'abdan asalah, apabila Allah taala mencintai seseorang, maka Allah akan buat hidupnya manis-manis madu. Para sahabat bertanya, bagaimana hidupnya dibuat manis-manis madu? Maka kemudian Nabi menjawab, maka Allah taala akan giring dirinya menuju puncak-puncak amal kebaikan sebelum kematiannya. Barakallahu fikum. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ini perawinya adalah sahabat Utsman bin Affan. Beliau mendengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum, sebaik-baik kalian adalah man ta'allama, orang yang belajar Al-Qur'ana, belajar Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Maka beruntunglah orang yang diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk belajar Al-Qur'an. Baik, maka kata Ibnu Hajar, hadis ini mengumpulkan dua keutamaan. Keutamaan pertama adalah membangun kebaikan untuk diri sendiri yang disebut dengan naf'un lazib. Ya, membangun manfaat untuk diri sendiri. Tidak cukup membangun manfaat untuk diri sendiri, maka kemudian berikutnya manfaat yang sudah terbangun pada dirinya, dia bangunkan manfaat tersebut untuk ya orang-orang di sekitarnya. Baik. Maka membangun manfaat untuk diri sendiri adalah penggalan yang pertama, yakni sebaik-baik dari kalian adalah orang yang belajar Al-Quran. Ini membangun kebaikan untuk diri sendiri. Maka bangunlah kebaikan manfaat untuk diri sendiri dengan kita menjadi orang yang dekat dengan Al-Quran, mulai dari belajarnya, ya, mempelajari Al-Quran, belajar membacanya, ya, kemudian belajar setelah membacanya dengan cara yang benar, kemudian mulailah untuk kemudian punya jadwal untuk menghafal. Allah Ta'ala tidak menghitung, menilai dari kita hasilnya, tetapi yang Allah hitung adalah jerih payah dan kejujuran yang kita keluarkan dalam rangka menghafalkan ayat-ayat Allah, menghafalkan kalamullah azza wa jalla. Baik, barakallahu fikum. Kemudian penggalan yang kedua, wa'allama, dan orang yang mengajarkan Al-Quran. Jadi setelah dia mendapatkan manfaat dengan dirinya sendiri, dia tidak pelit. Maka kemudian dia zakatkan ilmu tentang Al-Quran itu kepada orang lain dengan mengajarkannya. Makanya dalam riwayat lain disebutkan, hasad itu hukumnya tidak boleh. Kecuali hasad kepada orang yang Allah ajarkan kepadanya dalam sebagian lafaz, ajarkan Al-Quran, dan orang hasad kepada orang yang Allah ajarkan kepadanya Al-Quran, yakni diberikan ilmu oleh Allah Ta'ala tentang Al-Quran, kemudian dia ajarkan ilmu Al-Quran itu kepada orang lain. Ya. Baik, hasad kepada orang ini justru dianjurkan, yang kemudian para ulama untuk memberikan pembedaan supaya orang tidak salah paham antara hasad yang boleh dan hasad yang tidak boleh. Maka hasad yang boleh dalam kebaikan, yakni hasad kepada orang yang memiliki ilmu tentang Al-Quran dan kemudian dia ajarkan ilmu tentang Al-Quran itu kepada orang lain, maka para ulama menyebut bahasanya dengan bahasa ghibthah. Beda antara hasad dengan ghibthah. Kalau hasad ya itu untuk sesuatu yang kita tidak suka untuk kenikmatan orang lain dan kita berharap hilangnya, itu namanya hasad. Ya, kalau ghibthah ya kita iri kebaikan orang lain karena kita ingin mengikutinya, ya, kayak hasad kepada tadi ahli Quran, ya, yang kemudian dia mengajarkan ilmu Al-Quran. Maka hasad dalam hal ini malah justru dianjurkan. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan keutamaan orang yang belajar Quran dan orang yang mengajarkannya. Makanya banyak cerita orang-orang yang kemudian di zaman sahabat, mereka adalah orang-orang dari kalangan atau secara status sosial. Ya, status sosial bukan dengan ukuran Islam, tapi dengan ukuran ukuran umum, ukuran duniawi. Sahabat-sahabat yang mereka dulunya adalah mantan budak, kayak Salim.
Salim ini dulunya mantan budak, kemudian dimerdekakan oleh sahabat Hudzaifah bin Utbah bin Rabi'ah. Ya. Setelah dimerdekakan, maka Utbah mengumumkan, Salim ini aku merdekakan, kemudian aku angkat sebagai anak, maka dia akan mewarisiku sebagaimana anak kandungku mewarisiku. Cuma tentang masalah waris dihapus di dalam Islam, orang tidak bisa mewarisi kecuali memiliki hubungan nasab. Ya. Barakallahu fikum, maka Salim tetap apa? Dimuliakan oleh Hudzaifah, sangat dicintainya. Kenapa? Karena Salim ini salah satu keistimewaannya dia ini ahli Quran. Nabi ketika di Mekah itu membangun atau membutuhkan satu markas, kampus yang di situ beliau mengajarkan generasi muda untuk menjadi kader-kader Al-Quran. Yang kemudian berikutnya mereka menjadi kader ulama, kader dakwahnya Rasulullah SAW. Maka beliau kemudian menjadikan tempatnya seorang sahabat, rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam, seorang sahabat dari Bani Makhzum, yang rumahnya ada di dekat Bukit Sofa. Maka di rumah itulah Nabi mengumpulkan sahabat seperti Salim, yang secara status sosial tadi mantan budak. Kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud adalah seorang pengembala kambing milik penduduk Mekah. Barakallahu fikum. Kemudian sahabat siapa lagi? Sahabat Khobab bin Arad, seorang pelayan kuli yang kemudian bekerja menjadi tukang besi, membuat pedang, ya, sehingga ketika dia ketahuan masuk Islam, tuannya itu marah, kemudian pedang itu dipanaskan dan ditaruh di kepalanya. Tapi barakallahu fikum, para sahabat yang kemudian dilihat seakan-akan secara status sosial kurang terlalu dipandang, tapi ketika mereka memiliki keistimewaan, memiliki Al-Quran, maka Allah angkat derajat mereka. Coba siapa yang tidak mengenal Abdullah bin Mas'ud? Kita yang hari ini belajar qiraah, baik dari riwayat Asim ataupun mungkin kadang dari riwayat siapa, dari riwayat dari riwayatnya Yahya bin Abi Katsir atau Malik dan lain sebagainya, maka biasanya di antara pucuk riwayatnya itu adalah sahabat siapa? Abdullah bin Mas'ud. Namanya begitu harum sehingga kemudian Allah abadikan sampai akhir zaman. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang memuliakan Al-Quran. Oleh karena itu, Al-Khatib Al-Baghdadi kalau nggak saya pernah menceritakan, ada seorang mantan budak yang kemudian dia belajar Al-Quran sampai dia menjadi alim tentang Al-Quran. Ketika dia jalan di sebuah perkampungan, turun air hujan, kemudian penduduk kampung yang tahu bahwa dia ini adalah alim Al-Quran yang mengajarkan mereka, mereka berebut untuk memayungi alim ini. Kemudian di depan alim ini ada seorang pemuda yang mabuk, dia kehujanan, jatuh, berdiri lagi, jatuh, sementara tidak ada orang yang mempedulikannya. Maka dia katakan kepada alim tadi, yakin, hei mantan budak, innaka ya wajadtal hurma bimithli ma wajadta wa anta qinnun wa ana syarifun adallanin nas mislama wadi. Wahai mantan budak, kamu dimuliakan oleh orang-orang sehingga mereka berebut mendapatkan kemuliaan itu darimu. Sementara aku ini adalah syarif, keturunan Nabi. Syarif itu keturunan Nabi, ya. Baik Jalul Hasan atau Jalul Husain. Aku ini adalah seorang syarif. Orang yang memiliki silsilah kepada Rasulullah SAW, tapi orang-orang tidak sama sekali memudulikanku, bahkan mereka menghinakan diriku. Atau intinya mereka tidak menggubris dirinya, jatuh bangun, berjalan di tengah-tengah hujan. Maka kemudian mantan budak tadi mengatakan,
yang dia adalah alimnya Al-Quran, dia katakan, wadzalika li'anni, ya, azaztu aba'aka fa'azzazuni wa anta, ya, adzallat, apa, atau dalam riwayat lain, wadzalika li'anni taba'tu aba'aka fa akramuni wa anta taba'ni taba'ta aba'i fa adalluka. Yang artinya, yang demikian itu karena aku memuliakan bapak-bapakmu, yakni siapa? Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW, di mana dia belajar Al-Quran yang diwariskan oleh Rasulullah SAW, sehingga kemudian aku dimuliakan sebagaimana orang-orang memuliakan dulu di zaman dulu memuliakan Rasulullah. Sementara dirimu justru meninggalkan moyangmu dan kamu mengikuti kehidupan seperti moyangku, sehingga engkau direndahkan oleh Allah Azza wa Jalla dan direndahkan oleh orang-orang. Yakni mantan budak ini adalah keturunan Majusi. Bukan keturunan Persia, ya, yang dulu bapaknya adalah orang Majusi, kemudian dia masuk Islam sampai dia belajar Al-Qur'an, kemudian dia dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum, kita lanjut ya. Saya takut kalau banyak keterangan malah nggak nyampe-nyampe tadi. Rawahu Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari. Yakni hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yang namanya Imam Bukhari di sini tertulis aslinya adalah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, yang sering dipanggil dengan Abu Abdillah, bapaknya Abdullah. Tapi berikutnya, wa an Aisyah, dan dari ibunda Aisyah. Nah, ini unik. Para ulama dulu ketika menulis sebuah karya, kemudian meriwayatkan hadis, biasanya mereka membuat urutan. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat-sahabat yang utama dulu, baru kemudian berikutnya. Makanya tentang keutamaan Al-Quran, beliau nukil dari hadisnya Utsman bin Affan terlebih dahulu, baru kemudian dari berikutnya dari istrinya Rasulullah SAW, ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, maka ibunda Aisyah pernah mengatakan, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, alladzi yaqra'ul Qur'ana, orang yang membaca Al-Quran, kalau ini qiraah, ya, membaca Al-Quran secara umum, wa huwa mahirun bihi, yang dia mahir dengannya, ma'as safaratil kiramil bararah. Mereka membaca bersama para duta-duta terbaiknya Allah Azza wa Jalla. Maka ini pernah terjadi di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melewati orang-orang Asy'ari. Asy'ari itu ada di Yaman. Salah satu sahabat yang datang dari Asy'ari itu adalah Abu Musa al-Asy'ari. Nabi itu seneng banget karena kalau orang-orang Asy'ari baca Al-Quran, bacaannya itu indah, bagus, dan benar. Dan itu membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau melewati kampung itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu terhenti untuk menyimak bacaan-bacaan mereka. Bayangkan, Nabi yang beliau turun Al-Quran kepadanya, mendengar bacaan orang yang mahir dalam baca Al-Quran itu, beliau tidak berani untuk melanjutkan langkah kakinya karena indahnya bacaan itu. Maka disebutkan bahwa Abu Musa al-Asy'ari, ya, Abu Musa al-Asy'ari pernah melihat ketika membacanya, ada dalam riwayat dari Abu Musa al-Asy'ari, ada pula riwayatnya dari sahabat Sa'ad bin Ubadah. Jadi ada dua riwayat. Ada Abu Musa al-Asy'ari ketika membaca, maka ada cahaya yang terang sekali, tajam, mengarah menuju rumahnya Abu Musa al-Asy'ari. Maka Nabi menyampaikan bahwa itu adalah para malaikat yang bergemuruh mendengarkan indahnya bacaan Abu Musa al-Asy'ari. Sementara dalam riwayat Sa'ad bin Ubadah, beliau ketika sholat malam, beliau membaca Al-Quran, maka bacaannya terlampau indah. Ada yang mengatakan riwayatnya beliau membaca surah Al-Baqarah, ada yang mengatakan bacaannya adalah surah Al-Kahfi. Maka kuda beliau menggelinjang sampai membuat sholat beliau tidak tenang. Semakin beliau perindah dan resapi bacaan itu,
maka kuda itu semakin menggelinjang keras. Maka beliau kemudian mempercepat sholatnya. Beliau katakan, kalau bukan karena takut kuda itu akan menginjak tubuh anakku, bisa dibayangkan rumah mereka seperti apa sampai kemudian ditakutkan kudanya itu menginjak anaknya. Ini para sahabat, ya, ketenangan ada pada diri mereka bersama Al-Quran, ya. Maka setelah itu beliau lihat keluar rumah ada sorot cahaya yang sangat terang sekali dari langit mengarah ke rumahnya. Kemudian di pagi harinya Ubadah ini, ya, Sa'ad bin Ubadah ini bercerita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, itulah para malaikat yang mendekat untuk mendengar bacaan Al-Quran dia di waktu sholat malam. Maka indah ini kemuliaan, ya, kemuliaan. Makhluk yang sangat dekat dengan Allah Ta'ala memberikan respeknya dan penghormatannya untuk apa? Orang yang membaca indah Al-Quran, ya. Baik, tentunya indah dengan makharijul hurufnya, hukum-hukum tajwidnya, dan kalau bisa yang memperindah juga dengan suaranya kalau mampu. Karena memang Nabi suka untuk apa? Mendengar bacaan dengan lagu yang indah selama tidak keluar dari norma-norma makharijul huruf dan tajwid, maka bacaan yang indah itu dalam riwayat Nabi menyampaikan asyaddu waq'alil qalbi, lebih mudah jatuh bacaan itu ke lubuk hati yang dalam. Barakallahu fikum. Walladzi yaqra'ul Qur'an, dan orang yang membaca Al-Qur'an, lanjutan hadisnya, wa huwa yatata'u fihi, dalam riwayat, ya, ada yang kemudian dengan riwayat lafadznya yuta'ti'u. Nah, kalau ini yang dinukil adalah yatata'ta fihi. Dan dia terbata-bata. Coba lafadznya sampai ya tata tak, itu agak susah kita ucapkan, coba diulangi. Ya tata tak itu susah. Menunjukkan orang itu ketika melafadzkan belajarnya susah. Ini motivasi buat kita. Orang yang belajar Al-Qur'an susah, wa huwa alaihi syak, ditambah lagi wa huwa alaihi syak, dan itu sangat susah sekali buat dia ketika membacanya. Lahu ajron, dia mendapatkan 2 pahala. Satu pahala adalah pahala usahanya, satu pahala lagi adalah pahala bacaan. Di mana dalam pahala bacaan itu, satu hurufnya senilai 10 kebaikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, maka jangan pernah berputus asa. Kesusahan dalam membaca, kesusahan dalam belajar itu dialami oleh para ulama-ulama besar. Ya. Dialami oleh Asy-Syatibi, salah satu ulama ahli baca Quran yang memiliki warisan matan syatibiyah. Ya. Beliau menceritakan bagaimana susahnya beliau menekuk lidah, padahal beliau itu adalah ulama Maghrib, di mana dulu kalau disebut Maghrib Arabi, maka maksudnya adalah dari Maroko, kemudian Libya, ya, yang ada di Afrika itu Libya, kemudian apa namanya, Maroko, Libya, Aljazair, itu mencakup apa, Maghrib, ya, sampai Tunisia itu Maghrib. Yang dulu di situ adalah berbahasa Arab dan tempatnya dakwahnya para sahabat. Tapi ketika beliau mengucapkan, ya, itu butuh perjuangan. Gimana kita yang orang ajam, orang non-Arab, ya. Sehingga kemudian Allah mudahkan. Makanya kata seorang penyair Abu Thayyib Al-Mutanabbi, adalah sebuah kebodohan besar ketika orang ingin mendapatkan hasil yang tinggi sementara dia tidak pernah mengalami kesulitan dan kesusahan. Tayyib, barakallahu fikum. Makanya saudaraku yang dirahmati Allah, Ibnu Hajar Al-Asqalani aja sampai kemudian mengulang-ulang sampai 90 kali. Al-Munawi itu mengulang 99 kali pula dalam belajar apa? Belajar syair, tadinya belajar syair, ya. Kemudian menghafal hadis, begitu pula dalam menghafal Al-Qur'an. Maka justru ini rahasianya. Orang yang susah dalam mempelajari Al-Qur'an
itu nanti ketika dia bisa, memorinya akan semakin kuat sehingga kemudian lidahnya ketika dia sudah bisa, itu maka lidahnya akan semakin kuat dengan Al-Qur'an, ya. Sementara orang yang gampang mempelajari kemudian, dia terlena, itu kadang apa, larinya cepat. Maksudnya hilangnya, lepasnya cepat, ya. Makanya jangan pernah putus asa untuk belajar Al-Quran meskipun kita mendapatkan kesusahan-kesusahannya. Di sisi lain hadis ini menyampaikan dia mendapatkan 2 pahala. Ini masih fadilah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan diriwayatkan oleh Imam Muslim bin Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi fi Shahihihima. Berikutnya, wa an Abi Musa Al-Asy'ari, hadis kemudian berikutnya diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari, Nabi pernah bersabda, laqad utiya mizmar Daud. Abu Musa Al-Asy'ari ini memiliki keutamaan suaranya itu indah seindah suaranya Daud bak suara seruling. Jadi Nabi Daud itu diberikan keistimewaan oleh Allah, bacaannya indah sekali, ya. Bacaannya indah sekali. Makanya Nabi Daud itu terkenal nabi yang pandai sholat malam. Karena bacaan yang sholat malamnya panjang sampai kemudian karena bacaannya yang lama. Oh, Ustadz, Nabi Daud itu sholat malam. Iya, sholat. Karena sholat malam adalah kebiasaan para anbiya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, yang itu kemudian terwarisi oleh Sulaiman. Bahkan ada cerita dalam surah Shad, ya, kalau kita pernah membaca surah Shad, Nabi Sulaiman itu adalah nabi yang suka berjihad di jalan Allah Ta'ala. Maka ketika dia melihat kuda-kuda yang biasa dia gunakan untuk berjihad, itu berjalan di depannya, lari dengan ketangkasan, maka beliau tertegun sampai beliau kagum dengan indahnya leher-lehernya kudanya dan kuatnya langkah kaki kuda tersebut. Sampai beliau telat di sholat asyi, sholat atau sholat di waktu kayak asar gitu ya. Beliau agak sedikit telat. Maka ketika beliau telat, apa yang beliau lakukan? Maka beliau kemudian eh, memotong leher-leher kuda tadi dipotong dan kakinya dipotong, ya, supaya tidak membuat beliau lalai dari Allah Azza wa Jalla. Maka makanya disebutkan dalam hadis ada orang Badui datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian minta dinasihati. Nabi kemudian menasihatinya, inna kalan tada asyai'an lillah illa abdalakallahu bi khairim mimma wala. Tidaklah kamu meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah pasti akan menggantikanmu dengan yang lebih baik dari apa yang kamu tinggalkan. Maka Nabi Sulaiman betul mendapatkan ganti berupa apa? Berupa pasukan, berupa kendaraan angin. Yang angin itu dalam surah disebutkan tajri bi amrihi rukha'an haitsu asab. Angin itu berjalan sesuai dengan perintahnya Sulaiman ke arah dimanapun atau ke arah manapun Nabi Sulaiman berkeinginan. Tapi barakallahu fikum, maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Nah, ini sedikit keluar tadi ada cerita itu ya. Tapi barakallahu fikum, ini keistimewaan Abu Musa Al-Asy'ari ya. Berkaitan dengan Al-Qur'an, bacaan Abu Musa Al-Asy'ari ini membuat kagum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena beliau orang Asy'ari ini bacaannya bagus-bagus. Ya, baik dari sisi lafadznya maupun dari sisi kemerduan suaranya. Rasulullah SAW bersabda, "Masalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an", permisalan orang yang beriman yang membaca Al-Qur'an, ya, kama talil utrujah, seperti utrujah, buah utrujah. Tayyib, seperti utrujah. Saya pernah mencari apa makna utrujah. Saya dapatkan di beberapa mu'jam, kecocokannya itu seperti apa namanya? Kayak antara lemon atau sangkis gitu ya. Buah kayak gitu ya. Nah, apa keistimewaan utrujah? Saya terjemahkan utrujah aja ya. Utrujah itu pernah saya cari di mu'jam. Maka utrujah itu buah mirip sangkis atau lemon gitu ya. Rihuha, aromanya thayyib, harum.
wa ta'muha, dan rasanya thayyib juga juga enak. Jadi utruja mengumpulkan dua keistimewaan. Keistimewaan pertama adalah keistimewaan aroma, keistimewaan yang kedua adalah keistimewaan rasa. Tayyib, barakallahu fikum. Maka subhanallah, ini menunjukkan apa? Bahwa orang mukmin yang membaca Al-Qur'an di luar terlihat indah. Ketika didekati rasanya nikmat oleh orang yang mendekatinya, Al-Qur'an. Orang yang mendekati Al-Qur'an itu merasakan keindahan. Taib. Ketika diselami orang ini, kita belajar darinya, semakin mendekati dirinya, maka kita merasakan keindahan-keindahan dari dirinya. Taib, barakallahu fikum. Maka Ibnu Hajar mengatakan, maka Rasul SAW mengibaratkan dengan buah utruja, yang dalam buah utruja itu ada keistimewaan ketika dipandang, bil basar ketika dipandang, wadzauk ketika dirasa, wasyam ketika dicium barunya, walamas ketika disentuh buahnya. Coba dipandang, dirasa, dirasa pakai lidah, dicicipi pakai lidah, kemudian aromanya dirasa di hidung, kemudian ketika diraba juga buahnya apa? Halus, enak gitu ya. Thayyib, barakallahu fikum. Nah, inilah orang mukmin. Diibaratkan seperti orang mukmin yang baca Quran tadi. Diibaratkan seperti tadi. Luar dalamnya itu nikmat, indah, bagus. Maka contoh yang paling utama adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran turun kepadanya, makanya semua sahabat merasakan keindahan pada diri Rasulullah SAW, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hidupnya adalah hidup Al-Quran. Ya, hidupnya adalah Al-Quran. Makanya Ibunda Aisyah pernah ditanya, bagaimana perilaku Nabi SAW? Maka Ibunda Aisyah mengatakan, kana khuluquhul Quran. Nabi SAW akhlaknya itu adalah Al-Quran. Makanya indah. Ahli Quran yang hatinya itu terisi Al-Quran, maka akan kita lihat, maka indah ya. Makanya di sini ditulis kitab At-Tibyan, orang dikatakan ahli Quran itu harus memenuhi syarat-syarat adab, diantaranya apa nanti akan kita pelajari. Sehingga nanti kalau dia dipenuhi dengan syarat-syarat adab diantara syarat-syarat ahli Quran, maka nanti orang akan bisa merasakannya. Makanya kasihan jika ada orang kemudian dikatakan dia ini hafal Quran di luar kepala, bahasa kita ya. Hafal Quran di luar kepala, bacaannya bagus. Tapi orang-orang tidak bisa menikmati ilmunya karena perilakunya yang kurang baik. Baik. Nah, itu nanti akan kemudian ada di permisalan berikutnya. Makanya seorang ahli Quran yang Al-Quran itu tidak cukup di sini ya dan di sini, yakni di kepalanya maupun di lidahnya, tapi Al-Quran itu betul-betul jatuh ke hati. Makanya Nabi menyampaikan ada kaum yang mereka nanti akan melesat jauh dari Islam seperti anak panah yang keluar dari busurnya, begitu cepat sekali kalibernya. Sampai kalau anak panah itu menembus binatang buruannya atau sasarannya, maka nggak menyisakan darah dan kotorannya sampai seperti itu karena saking cepatnya. Ini adalah kabar tentang salah satu kaum yang kemudian mereka adalah kaum Khawarij. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sifat mereka diantaranya apa? Yaqra'un al-Quran, mereka baca Quran, bahkan bacaan mereka itu melebihi bacaan kalian. Akan tetapi la yujawizu taraqiyahum, dalam riwayat la yujawizu hanajirahum. Bacaan mereka itu tidak sampai melewati tenggorokan. Artinya apa? Enggak nyampe ke hati. Ya mereka bisa jadi adalah orang-orang yang hafal Quran. Mereka bacaannya bagus. Tapi Al-Quran itu tidak sampai menembus tenggorokannya mengarah kepada hati. Maka apa yang dirasakan? Maka kaum ini ya, apa yang mereka lakukan, subhanallah, mereka melakukan beberapa kerusakan-kerusakan, membunuh sahabat, yakni sahabat Ali bin Abi Thalib,
dengan motivasi yang nama ada pembunuh Ali bin Abi Thalib itu namanya Abdurrahman bin Muljam. Dia ini kalau baca Al-Quran luar biasa. Lidahnya itu kalau bikin dengan Al-Quran sampai dikatakan dia bisa hafal Quran luar biasa. Cuma tadi kan disebutkan oleh Nabi, bacaan mereka nggak sampai melewati tenggorokan. Maka Abdurrahman bin Muljam ini pernah tertarik kepada seorang perempuan yang sangat cantik. Perempuan ini memiliki dendam kepada Ali bin Abi Thalib yang membunuh ayahnya di sebuah medan kalau nggak salah namanya Nahau di di Nahawan, bukan Nahrawan ya. Nahrawan itu nanti ada perang namanya perang Nahrawan. Di perang Nahrawan benar, di perang Nahrawan ya, di perang Nahrawan. Di perang Nahrawan, maka kemudian ayahnya terbunuh, maka dia memiliki dendam kepada Ali bin Abi Thalib. Abdurrahman bin Muljam kemudian mendekati gadis ini. Maka gadis ini mengatakan, kamu tidak bisa mendapatkan kasih dan cintaku sebelum kamu tumpahkan dulu darahnya Ali bin Abi Thalib. Maka dia kemudian menuruti, padahal dia ini adalah orang yang hafal Quran dan bacaan Al-Qurannya itu sering. Cuma kenapa dia lebih mementingkan permintaan perempuan tadi untuk membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, sampai kemudian syahidlah Ali bin Abi Thalib melalui tangannya siapa? Tangannya Abdurrahman bin Muljam. Maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah, seorang yang ahli Quran, bacaannya itu terdengar, kalau kita mendengarkan ilmunya itu indah, tidak cuma indah, maka hatinya pun kita bisa rasakan keindahannya melalui bagaimana cara kita ketika mendekati dirinya. Indah sekali. Dan itulah Rasulullah SAW dan para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka. Baik. Berikutnya, wa matalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'an matarut tamrah. Sementara permisalan seorang mukmin yang dia tidak membaca Al-Quran itu seperti buah kurma. Lari hak laha, kurma itu tidak punya aroma, tidak punya khas aroma sendiri ya. Wa ta'muha thayyibun khulun, cuma rasanya manis. Maka kadang kita dapatkan ada orang yang beriman, dia amalnya bagus, cuma dia nggak bisa baca Quran. Ini bukan berarti kemudian kita mengatakan, oh kalau begitu kita nggak perlu belajar Al-Quran karena sudah cukup seperti buah kurma, rasanya manis. Tidak. Kadang kita dapatkan ada orang-orang mukmin yang tidak bisa baca Al-Quran, kemudian mereka wafat dalam keadaan itu. Maka mereka seperti buah kurma tadi, rasanya manis, ya. Sampai Ibnu Hajar mengatakan karena memang iman itu kadang didapatkan dari selain Al-Quran. Ya. Tayyib barakallahu fikum, rasanya manis. Ya. Cuma tidak bisa dari luar, tidak bisa dirasakan karena apa? Karena dia tidak punya aroma seperti kurma. Ya. Kita mau belajar ilmu darinya, dia nggak punya Quran. Ya. Makanya diibaratkan seperti apa? Kurma. Tayyib barakallahu fikum. Kemudian berikutnya, wa matalul munafik, sementara permisalan orang munafik alladzi yaqra'ul Qur'an, yang dia membaca Al-Qur'an, matalur raihana, seperti buah raihana. Ya. Tayyib, buah raihana itu Allahu a'lam ya namanya raihana. Tayyib, apa karakter khas buah raihana? Rihuha tayyib, aromanya bagus. Wa ta'muha murrun, tapi setelah dirasa rasanya pahit. Makanya orang munafik yang cuma kelihatan indah di luarnya meskipun dia pandai dengan Al-Qur'an, tapi ketika Al-Qur'an itu tidak sampai jatuh ke hatinya, menyirami hatinya, hatinya tidak memiliki ruang untuk Al-Qur'an, maka mereka hanya terlihat indah dari sisi luarnya saja. Tapi kalau didekati, maka rasanya pahit, membuat orang yang di dekatnya semakin rugi dan semakin rugi. Baik,
Wa matalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an, sementara permisalan orang munafik yang tidak membaca Al-Qur'an, kama talil handalah, seperti buah handalah. Tayyib, di mana buah handalah itu laisalah harih, tidak ada aromanya, wa ta'muha, rasanya juga pahit, ya. Orang munafik yang dia tidak bisa baca Quran, tidak punya ilmu Al-Quran, tidak eh, apa, tidak paham tentang Al-Quran, maka dia tidak bisa dirasakan baik luar apalagi dalam, ya. Barakallahu fikum. Maka ini maknanya Al-Quran memberikan faedah luar dan dalam kepada diri seseorang. Maka ketika orang itu telah bersama Al-Quran, hati, lidah, dan pikirannya, maka eh, orang akan bisa merasakan keindahan Al-Quran yang ada pada dirinya, baik dari luarnya maupun dari dalamnya. Tayyib, barakallahu fikum, rawahu al-Bukhari dan Muslim, hadis dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu an, dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala yarfa'u bihadzal kalami aqwaman wa yadh'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah taala mengangkat dengan Al-Qur'an ini satu kaum dan merendahkan kaum yang lain. Benar, tadi sudah saya ceritakan Abdullah bin Mas'ud, Allah angkat derajatnya. Sementara Abu Jahal yang menolak Al-Qur'an, Allah rendahkan derajatnya. Ya. Maka siapa yang betul-betul mau mengambil Al-Quran ini, maka Allah akan angkat derajatnya, ya. Dan itu banyak, subhanallah. Saya ceritakan ya, ada cerita dari Syekh Hisham Al-Burhani, ya. Hisham Al-Burhani, seorang ulama dari Suriah, dalam sebuah majelis. Dalam sebuah majelis, beliau pernah bercerita. Ketika beliau saatnya untuk presentasi, maka beliau sebelum presentasi beliau bercerita tentang seorang penggali kubur, Al-Hafar. Di Damaskus ada seorang penggali kubur. Suatu hari dia didatangi oleh seorang ibu-ibu. Maka ibu-ibu tadi meminta Al-Hafar, penggali kubur tadi yang namanya Abdul Aziz Al-Hafar, meminta penggali kubur tadi, Abdul Aziz Al-Hafar, meminta agar dibuatkan kuburan untuknya. Maka dibawalah satu keranda yang tidak diiringi oleh banyak orang, seakan-akan menandakan bahwa jenazah ini bukan orang yang istimewa. Taib, maka si penggali kubur ini ikut membantu karena tidak ada banyak keluarga milik jenazah tadi, maka dia membantu memasukkan jenazah ke liang kuburnya. Ketika jenazah dimasukkan, maka dia melihat sebuah fenomena di mana jenazah ini disambut oleh dua iringan kuda yang indah, ya, bersama sosok yang ada di atasnya. Disambut dengan kemuliaan, dibawa ke taman-taman yang sangat indah sekali. Sampai kemudian penggali kubur tadi, Abdul Aziz, ya, Abdul Aziz Al-Hafar, Al-Hafar itu penggali kubur. Ketika melihat tadi, dia terenyuh sampai meneteskan air mata. Orang di sekitarnya nggak melihat apa yang dia saksikan. Setelah selesai, maka penggali kubur tadi datang kepada ibu-ibu tadi menanyakan, "Ibu, pemuda tadi siapa? Dia tidak diiringi oleh ya, banyak orang, tapi dia mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. Di mana aku melihatnya disambut oleh iringan kuda, kemudian dia dibawa ke taman yang indah." Baik. Maka dia katakan, "Kamu jangan interogasi saya karena saya sedang dalam keadaan bersedih." Ibu tadi mengatakan tadi. Sampai tak selang lama berikutnya, ibu ini datang lagi kepada Abdul Aziz, si penggali kubur tadi, Al-Hafar, meminta agar digalikan kuburan lagi, satu kuburan lagi untuknya. Sudah selesai,
Maka dibawalah jenazah, sama seperti yang pertama, tidak diiringi oleh pengusung yang banyak, hanya beberapa orang, seakan-akan ini jenazah yang bukan jenazah yang istimewa. Tapi apa yang terjadi? Ketika Abdul Aziz tadi ikut memasukkan jenazah tadi ke dalam kuburnya, dia melihat lebih istimewa lagi. Dia disambut dengan iringan kuda yang banyak. Kemudian dia melihat ada cahaya yang terang. Ternyata di situ ada pintu. Kemudian di balik pintu itu ada teman-teman yang indah. Maka Abdul Aziz pingsan. Sampai kemudian orang-orang mengangkatnya setelah selesai. Dan dia siuman. Maka dia datang kepada ibu tadi dan menanyakan, apa atau siapa pemuda tadi sampai dia mendapatkan keistimewaan lebih istimewa dari yang pertama. Maka sang ibu menangis. Maka kemudian dia bersujud kepada Allah dan menceritakan keadaannya. Dua pemuda itu adalah kedua putraku. Dua-duanya ini bercita-cita jadi ulama. Cuma mereka harus melakukan perjalanan jauh untuk melanjutkan perjalanan tolabul ilminya, sementara mereka membutuhkan bekal dan biaya yang tidak sedikit. Maka sang kakak akhirnya kemudian mengatakan kepada ibu, wahai ibu, biarkan adikku itu berangkat untuk bertolabul ilmi pada syekh, maka aku yang akan menanggung biayanya dengan bekerja. Maka sang kakak bekerja menjadi tukang kayu. Tayyib, adik belum sampai pada cita-cita yang besar tadi, tapi dia jujur ingin jadi ulama. Yang dengan keulamaannya, maka dia akan ajarkan umat ini agar paham tentang Islam. Maka belum sampai pada cita-citanya, maka Allah sudah terlalu kangen kepada pemuda ini, maka diambil nyawanya oleh Allah Ta'ala ya, dalam perjalanannya. Tak selang lama kakak yang sudah bekerja dengan niat untuk membiayai adiknya, kemudian mengikuti adiknya, diambil nyawanya oleh Allah Azza wa Jalla. Belum sampai pada cita-cita mereka. Makanya tadi saya sampaikan, Allah Ta'ala tidak menilai hasil, tapi jerih upaya dan kejujuran yang keluar dari diri kita untuk mendapatkan kemuliaan Allah. Dari Allah itu seperti apa. Maka bertakbirlah Abdul Aziz ketika diceritakan seperti itu. Maka kemudian dia berlari menuju Masjid Jami' At-Taubah yang ada di Damaskus. Satu masjid yang terkenal. Maka dia menemui ulama dan mengatakan, wahai alim, wahai guru, tolong sulaplah diriku dengan dengan diksi saya. Ya bukan maknanya sulap. Intinya jadikan aku, rubahlah diriku menjadi seorang ulama, menjadi ahli Quran. Maka kemudian dia ditanya, Anda ini siapa? Kok tiba-tiba datang meminta agar dijadikan sebagai ahli Quran dan alim ulama? Maka dia menceritakan apa yang pernah dia alami ketika menguburkan jenazah tadi. Maka akhirnya dia diterima, sementara umurnya sudah tidak muda lagi. Usianya sekitar 50-an tahun. Maka dia belajar dengan kejujurannya sampai dia hafal Quran. Dia hafal matan al-ajarrum. Dia hafal ya beberapa matan dalam mazhab Syafi'i, dari matan matan at-taqrib ya, sampai kemudian matan yang lainnya, sampai kemudian Abdul Aziz Al-Haffar yang sudah mendapatkan ilmunya, dia kemudian diberikan kehormatan untuk menjadi guru di Masjid Jami' At-Taubah yang di situ ada majelisnya para ulama, sampai kemudian dia meninggal sebagai guru Jami' At-Taubah Bayuk baru, dan kemudian dia dikuburkan di kuburannya para ulama-ulama besar dan para pejuang-pejuang besar dalam sejarah ulama-ulama Damaskus. Tapi barakallahu fikum, bayangkan ya, maka ini sebuah kemuliaan ya,
sebuah kemuliaan yang kemudian Allah berikan kepada seseorang yang memiliki perhatian khusus, Allah angkat derajatnya. Padahal dulunya dia penggali kubur. Tapi ketika dia memberikan perhatian khusus pada kitabullah, maka Allah muliakan derajatnya sampai kemudian di ujung hidupnya manis. Ya, di ujung hidupnya dia manis, jadi seorang pengajar, dan dia juga meninggal sebagai seorang pengajar, sebagai guru besar, sampai dia dikuburkan di kuburan bersama para ulama-ulama besar. Maka Allah Ta'ala mengangkat dengan Al-Quran ini suatu kaum dan merendahkan derajat suatu kaum. Yani siapa yang meninggalkan Al-Quran, maka Allah rendahkan derajat mereka. Baik, Ustaz Abdul Aziz, bagaimana waktunya? Saya rasa sampai di sini dulu ya, saya buka pertanyaan. Nanti akan kita lanjutkan, sabar ya. Mungkin nanti keterangannya akan saya kurangi, kita baca-baca, kalau nanti cuma ada keterangan yang ada mamanya agak terlalu susah untuk dipahami, maka akan saya jelaskan. Saya kembalikan kepada Ustadz Abdul Aziz. Jazakumullah khairan. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ja'alanallahu mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una asana. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mudah mendengarkan petunjuknya dari Al-Quran. Dan kemudian Allah tuntun kita mengikuti kebaikan-kebaikan yang ada dalam Al-Quran. Allahumma ja'alna min ahlil Quran. Allahumma ja'alu syafi'an lana. Ya Allah, jadikan kami sebagai ahli Quran. Jadikan Al-Quran itu sebagai syafaat untuk kami nanti di hari kiamat, di hari yang tidak ada syafaat kecuali syafaat-Mu ya Allah Azza wa Jalla. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ud du'a. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz Abdul Aziz. Masih sama kita? Assalamualaikum. Pak Ustadz, Ya. tadi ada masalah dikit, saya sempat Oh, koneksinya putus tadi.